Performa impresif Manchester United kembali harus dibuyarkan oleh Diogo Dalot. Berbagai blunder pemain asal Portugal ini melenyapkan 3 poin penting untuk setan merah. Semua pemain The Red Devils harus terus menggendong penampilan buruk Dalot. Hal ini menjadi pertanda untuk Ruben Amorim kalau sektor bek sayap kiri butuh penguatan. Manchester Merah bisa membidik Alejandro Grimaldo, Antoine Semenyo, atau Dango Ouattara. Bagaimanakah keputusan Ruben Amorim setelah melihat performa busuk Diogo Dalot? Kehilangan peluang mendulang poin penuh. Sinyal positif yang ditunjukkan Manchester United dalam 3 laga terakhir harus tertahan. Menghadapi Nottingham Forest, pasukan Ruben Amorim gagal meraih poin penuh. The Red Devils hanya bisa mencuri 1 angka dari City Ground Stadium. Di babak pertama, Manchester United berhasil unggul 1-0 berkat gol Casemiro dari skema sepakan pojok. Sayangnya, setan merah gagal menambah skor hingga jeda turun minum tiba. Setelah babak kedua dimulai, petaka besar menghampiri Manchester United yang kehilangan fokus. Nottingham sukses membobol gawang Sen Lammens hanya dalam waktu 2 menit. Lebih parahnya lagi, 2 gol tuan rumah semuanya bermula dari umpan lambung di sisi kiri pertahanan United. Beruntung Amad Diallo berhasil menyelamatkan Manchester United dari kekalahan. Sepakan voli pemain asal Pantai Gading ini merobek jala gawang Nottingham di menit 81. Setelah skor kembali sama kuat, United terus menerobos masuk ke pertahanan Nottingham untuk mencari gol kemenangan. Pendukung setan merah nyaris merayakannya di menit-menit akhir pertandingan. Sepakan keras Amad sudah melaju kencang ke gawang berhasil diselamatkan oleh Murillo. Setelah laga berakhir, Amorim benar-benar kecewa dengan performa Manchester Merah. Pelatih asal Portugal ini menyorot banyak hal yang harus segera dibenahi anak asuhnya. Kami kehilangan kontrol atas pertandingan selama 5 menit dan kami harus menanggung konsekuensinya. Saya merasa kami tidak menunjukkan energi dan level yang sama seperti di laga sebelumnya, tegas Amorim. Sektor bek sayap kiri titik lemah setan merah. Hasil kurang maksimal kontra Nottingham Forest memperlihatkan satu masalah besar untuk Manchester United. Posisi bek sayap kiri masih jadi titik lemah The Red Devils. Saat sektor kanan yang dihuni Bryan Mbeumo dan Amad Diallo semakin padu. Area kiri permainan setan merah justru masih belum menemukan komposisi terbaiknya. Diogo Dalot menjadi pemain yang paling layak disalahkan saat gol kedua Nottingham Forest terjadi. Pemain asal Portugal ini malah membuat Nicolo Savona berada dalam posisi onside. Saat bola jatuh ke kaki bek sayap asal Italia tersebut, Dalot cuma bisa melongo dan terlambat melakukan intercept. Nottingham langsung membidik posisi yang ditinggalkan Dalot saat counter attack. Bruno Fernandes dan Amad Diallo sampai harus turun untuk menutup ruang kosong tersebut. Seolah-olah para pemain United harus terus menggendong performa busuk Dalot di setiap pertandingan. Hasil laga bisa saja berbeda jika ex-penggawa Porto ini tidak membiarkan gol kedua Nottingham terjadi. Bukan hanya Dalot, opsi alternatif seperti Patrick Dorgu juga belum menunjukkan performa istimewa. Pemain asal Denmark ini masih kesulitan mengimbangi ritme cepat Liga Inggris. Saat Dorgu masuk, pertahanan setan merah justru lebih kacau balau dan rawan kebobolan. Hal ini bisa terlihat jelas saat pertandingan menghadapi Brighton di pekan lalu. Sisi kanan pertahanan setan merah yang dijaga Dorgu malah sering diacak-acak ketimbang saat dikawal Amad. Selain performa defensif yang nanggung, Dorgu juga kurang bisa diandalkan saat menyerang. Aliran bola United lebih sering mati saat sampai di kaki pemain 21 tahun tersebut. Kesalahan fatal di bursa transfer. Lemahnya sektor bek sayap kiri Manchester United kembali memunculkan luka masa lalu. The Red Devils bisa saja menghindari situasi ini kalau tidak melepas Alvaro Carreras ke Benfica. Keputusan Erik ten Hag kembali layak dipertanyakan karena membiarkan salah satu pemain potensial hengkang. Saat itu, Carreras dianggap belum matang oleh pelatih asal Belanda tersebut. Alih-alih memberikan kesempatan pada Carreras, ten Hag justru terus mempercayai Tyrell Malacia. Carreras sempat dipinjamkan ke Preston North End di divisi kedua Liga Inggris. Apa pesan yang disampaikan United padaku? Bahwa aku harus dipinjamkan ke klub lain, bahwa Ten Hag tidak memperhitungkanku, bahwa aku harus terus mengasah pengalaman dan ritme. Dan kita lihat apa saja yang terjadi di masa depan. Ujar Carreras saat diwawancarai The Athletic.
Masa depan terbaik untuk Carreras menuntunnya untuk pindah dari Old Trafford ke Estadio da Luz. Di Benfica, pemain asal Spanyol ini mengalami lompatan pesat dalam karirnya. Hal inilah yang kemudian mengantarkan Carreras pada transfer fantastis ke Real Madrid. Di bawah asuhan Xabi Alonso, bakatnya semakin melejit karena begitu cocok dengan taktik. Kecepatan, kecerdasan menemukan posisi, dan solid saat bertahan jadi nilai-nilai plus dari Carreras. Dan semua atribut ini juga bakal cocok dengan skema Ruben Amorim. Carreras sekarang tampil begitu moncer di Real Madrid dengan selalu menjadi andalan utama. Bahkan, bek sayap kelahiran Ferrol ini baru saja mencetak gol perdananya untuk Real Madrid di La Liga. Di laga sebelumnya, Carreras sukses bikin Lamine Yamal mati kutu saat El Clasico. Wajar jika Xabi memuji Carreras sebagai bek sayap dengan kemampuan super lengkap. Saya sangat optimis dengan Carreras. Sikapnya dan profesionalitasnya yang alami membuat saya terkejut. Dia jarang membuat kesalahan di latihan karena sangat fokus. Carreras punya teknik dan pemahaman taktik matang, pokoknya dia pemain yang komplit. Puji Xabi. Sepatu bola keren dari Kick Athletic ini bisa kamu beli cuma 200 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Mencari pemain yang lebih berkualitas. Jomplangnya kualitas di sektor bek sayap kiri harusnya menjadi sinyal untuk Ruben Amorim. Sang penyair tidak bisa terus-terusan mengandalkan Diogo Dalot atau Patrick Dorgu. Kedua pemain ini punya kemampuan di bawah rata-rata saat menyerang dan bertahan. Selain itu, posisi bek sayap memang menjadi salah satu kunci penting di taktik Amorim. Para pemain yang mengisi posisi ini harus bisa menjadi ancaman saat menyerang dan solid ketika bertahan. Profil rumit ini membuat Amorim gak jarang mengubah wingernya menjadi bek sayap. Amad Diallo sudah menjadi bukti dari suksesnya eksperimen sang penyair. Di bursa transfer ada Alejandro Grimaldo yang cukup realistik untuk direkrut. Bek Bayer Leverkusen ini kabarnya sedang mencari tim sebagai rumah barunya. Namun, Grimaldo juga diminati Barcelona yang ngebet mencari bek sayap kiri anyar. Melihat kebijakan transfer Ineos, Manchester Merah juga diprediksi akan lebih memilih pemain yang sudah matang di Premier League. Ada sosok Dango Ouattara dari Brentford. Pemain 23 tahun ini berhasil tampil memukau dengan 2 golnya di AFC Bournemouth. Kecepatan serta kemampuan fisik Ouattara dianggap cocok memerankan peran bek sayap kiri di taktik Amorim. Pemain asal Burkina Faso ini juga sudah 2 musim mentas di Premier League. Alhasil, Setan Merah nggak harus bertaruh pada pemain yang nggak memiliki pengalaman. Meski begitu, harga Ouattara tidak murah karena diprediksi mencapai 40 juta euro. Incaran paling ideal sebenarnya ada pada sosok Antoine Semenyo. Semenyo menjadi pemain yang memiliki etos kerja yang tinggi karena kerap membantu pertahanan. Belum lagi dirinya membuktikan ketajamannya dengan mencetak 6 gol dan 3 assist. Winger Bournemouth ini sebenarnya sempat jadi incaran Manchester United sebelum merekrut Bryan Mbeumo. Namun, Setan Merah harus bersaing dengan Liverpool jika ingin mendapatkannya. Belum lagi Semenyo juga menegaskan masih ingin fokus memperkuat The Cherry. Saya tahu rumor itu ada, tapi fokus saya tetap di lapangan. Saya menikmati permainan saya di sini dan yang penting adalah terus mencetak gol serta membantu tim. Sepatu running keren Kenki Cakra ini lagi diskon besar-besaran. Cek linknya di bawah ini. Dengan buruknya sektor bek sayap kiri, apakah Manchester United perlu belanja amunisi baru di bursa Januari mendatang?